Dan itu mengerikan gitu karena loh. pernah dekat ya. Karena pernah dekat, maksudnya kan kalau kita zaman aku ya kalau misalnya emang pernah dekat ketemu ya kenal kan kita kenal gitu kan, kenapa nggak sama-samaan gitu. Kalau ini ya belaga nggak kenal aja dua-duanya. Oh bisa sampai se-heartless itu gitu menurut aku di zaman sekarang. Dan itu real life banget, dan di semua lirik yang aku tulis itu nggak ada yang aku tambah-tambahin, nggak ada yang aku kurang-kurangin, jadi totally memang begitu kenyataannya. Gitu. Dan itu dari orang-orang terdekat aku yang jomblo-jomblo. Gitu. Itu dari denger kemudian menuliskannya lirik itu sampai berapa lama hanya untuk atau cepat itu prosesnya cepat langsung denger tulis. Iya. Denger curhatan, curhatan terakhirnya nih pas yang gila tau nggak lo, seolah-olah dia nggak kenal sama gue, terus kita kenalan lagi, gitu kan. Oke, terus ya udah gini gitu kan. Oh, udah abis itu telepon, aku buka buku, terus aku tulis, gitu, maksudnya sejam lah. Tapi liriknya lirik kasar ya, agak rebel mentah ya, karena kan bahasanya pas dia cerita kan di visual aku juga kayak gila banget ya nih orang-orang ini gitu kan. Terus habis itu aku bungkus lagi sama Jawa. Halo Sobat TK, ketemu lagi dengan podcast Sinari bersama saya Kintoko. Hari ini kita kedatangan penyanyi pendatang baru di industri musik Indonesia, Kinyis. Kita sambut Mariska Juwita. Manggilnya Mbak Mariska ya? Nggak pakai Mariska. Oh iya, panggilnya Mariska ya? Juwitanya kalau lagi dengar lagunya Krisya, Juwita ingat aku aja. Juwita Malam ya? Nama panggung Mariska berarti ya? Mariska. Oke. Mariska barangkali boleh cerita, ini kemarin Mariska akhirnya pecah telur ya? Pecah telur ya? Ya, nembus industri musik Indonesia lewat single perdana. Boleh cerita judulnya apa? Judulnya Lalu Menghilang. Oke. Lalu Menghilang, pengen dengar suaranya? Kita sambut. Jangan dong. Masa baru mulai langsung suruh nyanyi. Kita ngobrol dulu. Kaget ya. Kan? Mariska boleh cerita barangkali itu lagu ditulis sendiri. Liriknya berdasarkan dari pengalaman, curhatan semua teman-teman aku, sahabat-sahabat aku yang jomblo-jomblo. Bukan curhatan sendiri itu ya? Oh, bukan cerita dong. sendiri ya? Aku udah menikah. Ya artinya dulu. Masa aku menghilang dari suami aku, jangan dulu. dong. Dulu maksudnya. Oh, dulu enggak juga ya? Dulu aku masih ada sopan santunnya sih. Ya. Kalau di sini kan Lalu Menghilang kan liriknya kan kayaknya nggak sopan banget orang-orangnya ini ya, gitu kan. Ghosting-ghostingan, terus udah gitu kayak tiba-tiba nggak ada kabar sama sekali gitu. Lagi sayang-sayangnya, lagi cinta-cintanya, dideketin, tiba-tiba ngilang, nggak ada kabar gitu. Terus teman-teman aku banyak curhatannya bukan cuma dari perempuan doang, tapi laki juga. Jadi ada yang digostingin, ada yang ghostingin gitu. Tapi kan aku ngelihatnya nih dua-duanya jomblo gitu. Terus mereka kok kayaknya ribet banget sih sama orang-orang yang perkara ghosting ini gitu. Akhirnya aku jadiin satu lirik. Terus udah gitu ada satu lirik yang menurut aku satu cerita yang menurut aku pada saat teman aku bilang, iya kita pas ketemu lagi kita belaga, kita seolah kayak kita nggak kenal. Sampai kaget, hah? Langsung pas denger gitu kan langsung, hah? Serius gitu kan? Iya kayak nggak kenal aja gitu. Terus kita kenalan lagi. Oh kenalan lagi, kok bisa? Iya ternyata satu circle, ternyata ini teman ini. Terus ketemu di satu tempat gitu kan, terus kenalan lagi. Tapi sebelumnya kan mereka ada deep relationship yang mungkin pernah jalan 2 minggu atau sampai 1 bulan gitu kan. Ya udah, terus tapi seolah abis itu nggak kenal, jadi kayak aku yang aneh ya sebenarnya itu jahat. Jahat ya, bukan aneh ya. Dan itu mengerikan gitu loh. Karena pernah dekat ya. Karena pernah dekat, maksudnya kan kalau kita zaman aku ya kalau misalnya emang pernah dekat ketemu ya kenal kan kita kenal gitu kan, kenapa nggak sama-samaan gitu. Kalau ini ya belaga nggak kenal aja dua-duanya. Oh bisa sampai se-heartless itu gitu menurut aku di zaman sekarang. Dan itu real life banget, dan di semua lirik yang aku tulis itu nggak ada yang aku tambah-tambahin, nggak ada yang aku kurang-kurangin, jadi totally memang begitu kenyataannya. Dan itu dari orang-orang terdekat aku yang jomblo-jomblo. Gitu. Itu dari denger kemudian menuliskannya lirik itu sampai berapa lama hanya untuk atau cepat itu prosesnya cepat langsung
denger tulis. Iya. Denger curhatan, curhatan terakhirnya nih pas yang gila tau nggak lo, soalnya dia nggak kenal sama gue, terus kita kenalan lagi, gitu kan. Oke, terus ya udah gini gitu kan. Oh, udah abis itu telepon, aku buka buku, terus aku tulis langsung sejam lah. Oh, tapi liriknya lirik kasar ya, agak rebel mentah ya, karena kan bahasanya pas dia cerita kan di visual aku juga kayak gila banget ya nih orang-orang ini gitu kan. Terus abis itu aku bungkus lagi sama Jawa. Sebelum sana, itu tulisan memang terpikir untuk kemudian jadi lagu saat itu? Iya. Oke. Bukan puisi atau bukan nanti akan jadi buku itu? Sama sekali enggak. Jadi memang lirik lagu. Lirik karena sebenarnya ini lagunya bukan lagu pertamaku. Jadi pas dengar kayaknya ini kayaknya menarik banget nih buat dijadiin lirik gitu. Ya udah akhirnya aku tulis. Langsung kalau pencipta lagu, kalau musisi itu biasanya langsung klik gitu ya, dapat inspirasi apa, tulis jadi lagu. Iya, alhamdulillah klik, ya bisa dibilang musisi ini aku tersanjung loh. Karena pencipta lagu kan, kan sebelum ini bukan lagu pertama katanya tadi bilang gitu. Sebelum akhirnya klik sama lagu Lalu Menghilang, nggak cocok apa liriknya untuk dinyanyikan sampai akhirnya dapat yang Lalu Menghilang. Rebel banget. Jadi kalau misalnya kita bikin liriknya kayak gitu kayaknya terlalu kasar gitu. Jadi kayaknya bagusnya emang liriknya kita bungkus lebih rapih lagi lah, bahasanya lebih agak manusiawi lagi lah gitu kan. Sama balik lagi sama Jawa karena dia produser aku. Terus ya udah Jawa ini nama aslinya siapa Mariska? Nama aslinya Denny Soekarno. Denny Soekarno. Personelnya Malik The Essential. Oke, lanjut. Basisnya. Ya udah terus habis itu aku bilang sama Jawa, kita ketemu. Sudah kenal sebelumnya berarti? Oh, aku temenan sama dia udah hampir mau 20 tahun. Udah sahabat ya? Teman lama gitu. Terus dia juga kayak berkali-kali dulu tuh, aku kan sering kayak cuman cover lagu doang di Instagram. Sebelum ngegolin lagu ini, suka iseng cover doang, lagu. cuma iseng cover lagu. Terus dia bilang justru awalnya iseng itu loh, bikin akhirnya ternyata jalannya di situ loh. Iya ya? Iya biasanya. Iya sih. Lanjut. Ya udah terus habis itu dia bilang sama aku kan, gue kasih chord ya. Adalah beberapa chord yang dia kasih, terus lo kasih melodi ke gue, voice memo aja. Ya udah terus aku yang terus dapet. Gitu. Aku kasih voice note ke dia, terus dia oke. Ya? Bisa. Ya, jadi lagu ya. Iya. Bergumam gitu tiba-tiba itu lah hebatnya. Iya, jadi lagu. Terus tiba-tiba kita ketemu, lirik udah jadi. Itu kita ketemu dari siang, pulang jam 4 pagi. Biasanya kita ketemu lagi. Dari siang balik lagi jam 4 sampai jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Habis itu kita ngurusin lagi, besoknya lagi sampai malam banget lah lagi pokoknya, sampai akhirnya lagu itu jadi. Gitu. Jadi kalau mau dilihat lirik kasar itu jadi tuh 1 jam, tapi kita bungkus rapi lagi, terus melodi sama musik itu jadi sekitar 2 hari. Nah setelah itu baru instrumen-instrumen kita masukin lagi, masukin anak nih gitu. Itu jadi begitu nulis lirik itu memang sudah diniatkan sejak awal untuk harus jadi lagu. Iya. Karena pas kita ketemu, kita bahas si lirik ini, kita ketawa-ketawa gitu. Ini serius nih gitu kan, kayak gila ya, emang banyak banget ya kayak di mana-mana sekarang orang lagi ngomongin ghosting gitu kan. Lagi ngomongin yang kayak tiba-tiba lagi sayang-sayangnya gitu kan ngilang, terus dideketin habis-habisan, tadinya nggak mau, pas mau tiba-tiba orangnya nggak jelas, nggak ada kabar, sama sekali nggak ada kabar besoknya gitu. Jadi kayak yang banyak terjadi di kota-kota besar. Banyak terjadi di kota-kota besar ya zaman sekarang. Sedangkan di zaman aku sama dia kita masih ada Kulon Wonnya gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak pas mau udahan gitu kan kita masih pamitan ya gitu, kayak kita udah dulu nih gitu. Kayak udahan ya gitu. Kalau nggak misalnya kayak kita ada lah gitu, pas minimal pas ketemu lagi tuh kita masih yang say hi gitu. Kalau ini kan enggak, bener-bener makanya lirik yang benar-benar bikin aku ini banget tuh pas yang seolah tak kenal diriku. Nah itu tuh buat aku kayak
gila gimana ya perasaannya si orang yang diginiin gitu. Terus ya udah gitu sih intinya. Itu ketika ketemu Jawa, Mas Jawa, itu memang selain dekat, kenal sejak lama, memang langsung klik sama dia lagunya. Iya. Maksudnya musiknya untuk membuatkan musiknya langsung memang terpikir dia, bukan musisi lain gitu maksud saya. Bukan, karena memang dari awal pas aku mikir aku mau bikin lagu, aku langsung telepon dia. Wah, kayaknya aku mau bikin lagu. Nah gitu dong, kata dia gitu kan. Dari kemarin kayak gini. Jadi supporternya dia salah satunya ya? Iya, jadi aku kan suka bassline. Jadi memang aku pengen di setiap lagu aku tuh ada dia gitu loh. Ada karakter bass yang di setiap musik aku ini gitu. Terus dia, jadi kan lagu pertama kita jadi nih, lagu pertama kita tuh sama kisah nyata juga tentang kehidupan aku. Judulnya apa tuh? Nanti aja, kan belum rilis. Masih ditahan loh. Deh. Masih ditahan. Tunggu dong, boleh kan? Lagu pertama justru rilisnya belakangan ya? Belakangan. Jadi tiba-tiba dia kirimin aku aransemen, ada bassnya dia, musik gitu kan. Pas aku denger, gila nih enak banget. Jadi aku kayak optimis banget gitu. Tapi kenapa ini bassnya rapet banget kan? Bassnya kan dari awal sampai akhir kan dia nggak berhenti tuh. Terus udah gitu groovy-nya kan dapet banget gitu kan. Aku cuma mikir ini aku nyanyiinnya harus kayak gimana ya gitu. Terus dia kasih chord, dengan chord yang dia kasih, aku juga akhirnya nyanyiinnya juga sama dari awal sampai akhir, gak ada intro. Ngikutin bassnya dia itu biar bisa jalannya enak. Tapi aku pikir ya biar supaya juga karena liriknya tuh lirik yang relate, terus udah gitu relate sama kehidupan percintaan para jomblo-jomblo sekarang-sekarang ini gitu kan. Terus udah gitu bassnya juga pasti dengar musiknya juga enak. Jadi kayaknya cara nyanyinya juga nggak bisa mendayu-dayu gitu kan. Susah nggak itu? Susah nggak itu? Harus ngikutin susah. Nggak susah sih, cuman ya lumayan susah karena nggak boleh pitchy dikit aja tuh langsung kedengeran gitu. Makanya aku ya gitu deh mas. Nah, selain Jawa, siapa yang terlibat lagi di single perdana ini? Ilman masukin keyboard, Ilman dari Malik juga masukin keyboard. Terus siapa lagi ya? Nggak ada sih, udah terus kita doang. Jadi prosesnya nggak terlalu lama ya? Prosesnya itu jadi akhir Mei, aku ingat banget, sekitar tanggal-tanggal 28 akhir Mei banget tuh. Aku bilang sama Jawa aku pengen bikin lagu. Terus abis itu di bulan itu lagunya udah jadi tuh? Maksudnya liriknya udah ada belum itu? Belum, baru gitu. ngomong. Baru ngomong? Liriknya belum ada belum itu? Dan aku ngomong mau bikin lagu tuh lagi di jalan gitu kan sama temen aku. Terus aku bilang, gue nggak bisa nih diem gini aja. Aku orang nggak bisa diem kan. Dan aku pada saat itu diharuskan di awal 2022 sampai di pertengahan itu diharuskan aktivitas aku tuh tidak berat-berat dan beberapa aktivitas yang harus berhenti gitu. Kenapa tuh? Ada, jadi itu ceritanya nanti bisa kita jangan lompat-lompat dong. Boleh ditanyakan tapi setelah ini. Kadang-kadang kalau tanya belakangan lupa. Langsung, iya kan langsung. Tapi kalau lompat-lompat, tanyain nanti dulu. Nanti dong kok, soalnya agak panjang ceritanya gitu. Jadi mumpung ingat soalnya. Mumpung ingat ya. Ya mau dijawab apa gimana nih? Nanti aja. Ya. Apa tadi pengen nyanyi? Bilang sama Jawa pengen nyanyi. Jadi lagi di jalan, di mobil, macet-macetan. Terus aku bilang sama teman aku kayak, gue ngapain ya? Gue bikin lagu aja kali ya gitu. Iyalah, telepon Jawa gitu. Telepon Jawa, wah lo di mana gitu ya? Gue lagi di sini nih. Gue kayak pengen bikin lagu deh. Nah gitu dong. Udah akhirnya besoknya bener-bener kita ngomongin itu gitu. Ngomongin itu, terus awalnya tuh cuman aku bilang sama dia, gue cuma bikin lagu buat gue doang. Terus dia kaget gitu, buat lo doang? Iya, maksudnya kayak gue pengen aja gue bisa bikin lagu, gue nyanyi sendiri, nggak harus gue publish ke mana-mana gitu kan. Kalau gitu kan sejauhnya tuh yang ya kalau bisa nggak gitulah, at least 1 tahun rilis 1 lagu gitu. Karya tuh harus didengar banyak orang kan? Iya, terus enggak, tapi kan gue cuma pengen berkarya doang. Terus akhirnya banyak lah obrolan dari dia dan orang-orang sekitar aku yang mereka merasa kenapa cuma gitu doang gitu, sayang banget sih gitu, kenapa nggak emang bener-bener lo seriusin sih gitu. Udah akhirnya berjalan lah gitu. Terus
di bulan Juni itu mulailah dapat lagu aku yang pertama, terus udah Masih gitu, Rahasia tadi. Masih Oke. Rahasia tadi. Kan biar nanti aku balik lagi. Iya. Ngomongin lagu kedua. Boleh. Boleh kan? Terus nanti abis itu langsung lanjut lagu si Yang lagu hilang. Jadi kalau mau dihitung dari Juni, Juli, Akhir Mei, Juni, Juli, Agustus rilis ya, akhir Agustus ya. Ya cepet ya. Cepet Karena kan? diniatin itu tadi ya, biasanya kan ada yang prosesnya lama, ternyata ini rezekinya. Alhamdulillah banyak support banget dari orang sekeliling aku dan Jawa tuh kan dia nggak mau nyuapin aku ya, jadi dia benar-benar yang kayak lo langsung aja urusan sama agregator, lo langsung aja urusan sama bagian promo. Jadi aku yang langsung Sendiri langsung, jadi aku nggak ada manajer kemarin, benar-benar yang sendiri banget. Terus sampai aku sempat di titik yang aku bilang sama Jawa soal movie clip aja aku juga ngurus sendiri. Oke. Jadi aku sempat yang di titik yang bilang sama Jawa, sampai aku nangis waktu itu. Pernah sekali aku bilang gue capek Kayak nggak ada yang bantu gitu ya? Ya karena gue sendiri banget, gue capek banget gitu kan. Terus capeknya bukan capek hati ya, cuma capek di kepala nih, soalnya kayak mikir semua harus ini, ya. terus deadline gitu kan. Dan aku orangnya kalau kerja nggak bisa kayak yang santai gitu, kerja mesti jelas nih deadline sekarang, oh ya ini gitu kan, tak lah gitu, sat gitu kan. Terus kalau pas tiba-tiba nggak sesuai, aku tiba-tiba mundur tapi nggak sesuai dengan deadline, aku langsung yang ini gimana nih, kenapa, reasonnya apa, ya udah sini gue terjun deh langsung gitu. Aku tuh modelnya gitu. Ya udah, terus tiba-tiba pas aku lagi bener-bener yang ini banget, si Jawa bilang lo harusnya banyak bersyukur, kata dia gitu. Lo bersyukur lo bisa ketemu langsung sama orang-orang yang sebenarnya nggak gampang buat lo bisa ketemu langsung sama orang itu, kata dia gitu. Lo bisa langsung ngurusin lagu lo di agregator, lo bisa langsung ketemu sama si ini, lo ketemu sama si ini, lo ngurusin ini, kata dia gitu. Soal musik lo bisa serahin ke gue, kata dia gitu. Jadi maksudnya lo bersyukur di situ gitu, karena nggak semuanya. Biasanya orang tuh terima beres gitu kan. Ini kan enggak, kata dia. Ya iya sih. Jadi kayak segala perjuangan, segala capek dan segala macem, akhirnya pas dia ngomong kayak gitu, aku langsung yang tiap capek balik lagi ke kepala gue udah gitu. Ya udah gini, gas lagi gitu. Malah dapat ilmu baru kan? Iya. Maksudnya kalau biasanya disuapin enak sih sebenarnya memang, tapi begitu kita nyoba sendiri kan jadi tahu aja. Iya, jadi tahu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang menawarkan sesuatu gitu ke aku udah tahu. Iya. Kok gini gitu. Ini kayaknya maunya nggak gini deh. Jadi dia ngejagain aku banget sih untuk di industri ini, biar supaya aku tuh tahu ilmunya. Terus dia juga kayak dari awal dia bilang sama aku, lo jangan terlalu berharap banyak lagu-lagu yang udah di package sedemikian rupa, terus ternyata kita udah pede banget lagu itu akan seperti apa. Betul. Ternyata lagunya itu nggak bisa diterima gitu kan. Jadi udah, kalau emang otak lo mikirnya pengen berkarya, ya lo berkarya aja. Jadi memang ya udah terus aja berkarya. Jadi biar semesta yang mendukung ya. Gitu. Jadi kalau di industri musik ya termasuk film juga gitu, Mariska, tinggal keberuntungan kita aja. Beruntung apa enggak ini lagu, ini film nanti bakal ditonton banyak orang, bakal didengerin pendengar pencinta musik Indonesia, ya tergantung. Yang penting kita udah berusaha. Iya, betul. Jadi ikhlaskan aja gitu. Malah ceramah nih. Setelah kemudian lagu ini muncul di antara di antara banyak penyanyi baru, di antara banyak lagu baru, apa yang kemudian Mariska rasakan ya, feel happy bahwa ini mimpi yang kemudian terwujud, atau terpacu lagi untuk terus berkarya? Mimpi yang terwujud itu Mimpi nggak sih jadi penyanyi sebenarnya? ini sih kaget sih, masih ada kagetnya. Jujur aja, maksudnya aku ya kalau aku ngerasa aku kaget sama kaget gitu ya, kalau aku nggak mau sosok kepedian juga gitu, maksudnya kayak karena prosesnya cepet banget gitu kan. Dari cuman ngomong iseng-iseng pengen bikin lagu, tiba-tiba kayak sekarang di bulan ini udah kesini gitu kan, ini gitu, terus deh gitu nanti Oktober single kedua jalan ya gini kayak gitu. Terus yang emang bener-bener cepet banget gitu, dan
hikmah dari apa ya, memang Allah memang baik banget sama aku sih. Jadi kayak ada satu hal yang kalau yang mau tadi tanyain itu intinya adalah ada satu hal yang sudah aku prepare secara matang 95%, tapi hanya dalam sekejap tiba-tiba itu hilang. Itu nggak tahu hilang atau terpending, aku nggak ngerti rencana Allah itu apa. Yang jelas secara tiba-tiba aku dibikin untuk tidak bisa beraktivitas yang aktivitasnya itu sebenarnya sudah aku planning 90%, segitu banget gitu. Tadinya tuh aku mau jadi atlet, Mas. Tadinya tuh aku udah fokus banget aku mau jadi atlet. Jadi penyanyi gak kepikiran? Gak kepikiran. Oh ya? Jadi setiap kali teman-teman. Tapi cover song itu? Iseng. Iseng aja, hobi doang. Okay. Hobi doang gitu. Tapi terus pas ternyata nggak bisa gitu kan, ternyata ada satu kendala yang aku harus. Biasanya kalau atlet itu apa ya, cedera ya? Enggak, bukan sih. Oke, lanjut. Salah tahu. Salah ya. Salah. Coba tebak. Ya kalau atlet biasanya cedera. Bukan, salah. Usia. Bukan. Ya udah nggak usah ditebak deh. Jawab sendiri. Ya jadi intinya aku melakukan aja ya. Jadi di awal 2022 itu sebenarnya aku ada satu kayak pertandingan yang harus aku ikutin. Terus udah gitu aku iseng medical check up, udah gitu doang. Medical check up yang iseng, bukan yang ada, bukan direncana, bukan karena syarat, bukan karena syarat, bukan karena memang aku tiba-tiba ada keluhan di badan, enggak. Tapi ya udah aku iseng seminggu sebelum aku mau tanding tuh udah aku check up gitu, medical check up gitu. Terus pas medical check up ternyata hasilnya kayaknya kamu harus surgery deh gitu. Adalah sesuatu gitu. Sarannya itu. Saran dari dokter. Terus suami aku bilang kan, udah masuk rumah sakit, udahlah gitu kan, pentingin kesehatan kamu dulu gitu kan. Terus akhirnya aku yang gitu kayak kok rasanya gini banget. Ternyata recovery-nya itu juga nggak bisa recovery yang cuma 3 bulan gitu. Minimal recovery-nya 6 bulan gitu. Dan aku yang biasanya banyak aktivitasnya, tiba-tiba aktivitas aku berhenti selama 6 bulan. Aku di 3 bulan pertama tuh aku udah nggak kebayang gitu. Apalagi pas stres ya? Sampai lumayan depresi lah gitu. Aku nggak tahu bisa dibilangin lumayan atau apa, karena aku setiap kali ini aku berusaha untuk healing terus gitu. Jadi apalagi pas di bulan kedua Februari aku ditinggal sama almarhum eyang aku yang mana dia mentor aku banget. Itu yang bikin aku paling drop banget. Jadi aku ngerasa kayak kok di 2022 ini cobanya bertubi-tubi ya gitu, dan kayak cuma beda sebulan doang terus gue kehantam lagi kehilangan kakek gue yang secara mendadak juga gitu. Jadi nggak pakai masuk rumah sakit dulu, nggak pakai apa gitu. Jadi kok semuanya selalu serba dalam hitungan detik, kayak kun fayakun gitu loh. Kayak Allah kalau ngomong-ngomong udah gitu, lo nggak bisa gitu kan. Tiba-tiba dipanggil gitu. Jadi part itu yang bikin aku tuh sempat terpuruk di 1 bulan itu. Aku bener-bener yang berusaha meditasi, berusaha curhat terus juga sama Allah gitu kan. Tapi terus ya itu di bulan bulan Mei itu lagi iseng di jalan doang. Jadi gue ngapain ya gitu. Sebelumnya itu gak kepikiran nyanyi itu ya? Gak kepikiran. Tadi bentar, itu mimpinya tuh atlet apa itu? Cabang apa itu? Berkuda? Waduh, Mas Ahmad Sabran, mahal banget itu hobi. Luar biasa itu. Tapi aku cuma pikir waktu itu sampai mana, Mariska? Maksudnya kejuaraan apa yang sedang disiapkan saat itu? Itu sebenarnya pertandingan pertama aku yang pertandingan pertama. Levelnya udah nasional enggak, atau masih? Level masih, kita kan ada satu perkumpulan kuda itu ya? Di Jakarta gitu kan. Jadi masih yang biasa, tapi kan tetap aja persiapan kita lama, gitu kan. Betul. Persiapannya dari kan kapan itu berarti? Semenjak pandemi. Gitu. Jadi lama lah, udah 2 tahunan ya. Semenjak pandemi itu kan aku coba berkuda. Terus kan berkuda tuh kan bukan yang kayak cuman kalau kayak kita misalnya aku kan Muay Thai juga ya. Kalau kayak Muay Thai kan misalnya beberapa kali pertemuan, 3-4 bulan kita udah hafal deh, kita udah tahu deh gitu. Tapi kalau berkuda itu mau kita sampai tua itu nggak akan pernah ada habisnya gitu, belajarnya gitu kan. Jadi dan aku selalu ingat Larasati di umur Ibu Larasati ya, Ibu Larasati di Larasati umur Gading ya? Di umur yang sudah
lumayan menua Nah. gitu kan, dia bisa masuk SEA Games. Ya. Jadi aku tuh yang udah wah pengen Bayangannya banget deh, kesana ya? bayangannya kesana, bayangannya ini. Terus coba latihan kuda kan juga kan nggak gampang gitu. Kalau orang ngelihatnya paling cuma gini doang gitu kan, gitu kayak kata siapa gitu kan. Kita kan harus ada harus ada bondingnya. Ya, chemistry ya? Iya, harus ada chemistry, harus ada bondingnya. Kuda tuh tahu ridernya tuh bisa handle dia apa enggak. Jadi kita harus sama-sama kayak siapa yang nguasain nih gitu. Dan healing aku tuh di situ. Pada saat kita interaksi sama kuda itu kan dia hewan ya, hewan yang kalau kita bisa kompak itu jalan tuh enak banget. Jadi kayak kita apalagi aku kebetulan di Equinara. Nah, Equinara di Pulau Mas, menurut aku stable-nya enak, jadi bisa sambil rilis gitu loh, melihat pemandangan sama kudanya kayak gitu-gitu. Ya jadi emang udah mimpi aku banget, jadi kayak udah aku soal kan semua kan harus kalau mau latihan mau tanding kan jasnya harus bener, ini harus bener gitu kan. Jadi kayak semua tuh udah ada di kepala aku, terus udah latihan ujiannya apa aja kira-kira nanti. Ada gitu. Jadi tiba-tiba medical check up gitu, jalan gitu ke rumah sakit iseng medical check up gitu. Tiba-tiba dokternya bilang masuk rumah sakit, ada sesuatu yang harus diperiksa gitu kan. Oh gitu, ya paling besok juga kamu pulang kan gitu. Nggak taunya nggak bisa. Mungkin kalau nggak medical check up nggak akan nyanyi kali ya. Ini single ini nggak ada kali ya. Dan tetap berkuda berarti ya? Tetap mungkin tetap di situ. Ya aku sih sebenarnya masih tetap pengen juga. Emang sama sekali nggak boleh gitu sampai hari ini? Belum boleh. Jadi tetap nggak boleh naik kuda? Jadi aku masih sekarang aku pilates dulu. Setelah pilates mungkin beberapa bulan lagi mungkin baru bisa. Mimpi itu masih ada berarti? Atau sudah terkubur gara-gara medical check up itu? Oh enggak sih, enggak terkubur. Karena kan pada saat medical check up itu kan akhirnya kan ya si penyakit itu udah nggak ada dong gitu. Ya paling nanti semua berarti dari awal lagi. Nggak, artinya Mariska masih punya rencana kesanakan? Insya Allah. Atau jangan-jangan nih takutnya nih single lalu menghilang dan single berikutnya cuma pelarian nih jangan-jangan? Enggak sih, kalau itu enggak. Karena ya itu ngelewatin dari awal proses seperti apa, terus aku juga udah masuk ke sini ke industri musik gitu kan. Aku ngerasa aku udah ngelangkah satu langkah gitu kan, nggak mungkin aku mundur. Udah nyebur ya? Udah nyebur, jadi aku nggak mungkin aku mundur. Minimal karya tetap terus berjalan sih gitu. Tapi kalau misalnya untuk berkuda lagi masih aku kesampingkan gitu. Tapi insya Allah pada saat memang waktu yang tepat, aku nggak tahu itu kapan. Mungkin akan hanya sekedar hobi nanti ya? Iya, mungkin jadinya kayak gitu. Itu kelas apa tuh yang disiapkan itu? Kelas apa? Ya, pertandingannya tuh kelas apa? Maksudnya balapan kuda atau apa sih namanya? Yang lompat-lompat kategorinya? Oh, kategorinya. Kalau aku dressage. Dressage itu? Dressage itu, jadi kalau kuda itu kan ada yang jumping, ada pacuan. Oh, pacuan ya. Ada pacuan tuh balapan ya? Pacuan tuh balapan tuh rame-rame. Ada yang archery, sambil kudanya sambil lari, sambil panah, ada juga. Tapi kalau aku di dressage itu jadi gimana? Kuda yang suka nari-nari kan? Yang suka kalau misalnya di siapa? Misalnya Ratu Elizabeth, dia paling seneng tuh ngeliat kuda yang dressage tuh, yang dia bisa dengerin lagunya apa, terus dia bisa muter-muter, kita bisa ngarahin dia ke kiri ke kanan, terus dia bisa kakinya yang gitu-gitu gitu. Tapi kan kita mesti tetap tegap. Jadi gitu ya, nggak boleh gini. Jadi maksudnya jelek kali ya? Nggak, maksudnya mengurangi nilai barangkali ya? Memang nggak boleh. Memang jadi kita, aturannya tegap. Iya, jadi kita harus terlihat, kita senyum, kita biasa aja. Tapi kuda ini bisa kemana-mana atas suruhan kita lewat kaki, lewat tangan. Itu bawa ini juga apa sih namanya yang buat apa sih kayak tongkat apa sih? Iya. Nyebutnya apa itu? Sebenarnya kadang-kadang kalau misalnya emang kalau kadang perlu nggak perlu sih. Kadang kalau di kategorinya Mariska perlu itu alat itu untuk apa sih nyolek kudanya itu? Iya, untuk mecut kudanya itu kan. Tetap perlu itu.
kadang sebenarnya bisa perlu bisa enggak. Jadi nggak diharuskan. Kalau misalnya memang kita udah bisa kita jadi ngomongin kuda ya. Nanti balik lagi ke lagu nanti. Tapi asik loh, enggak maksudnya asik aja gitu loh. Nggak semua orang punya kesempatan itu gitu Mariska. Nggak tahu, mungkin karena kalau biasanya apa harus penunggang kuda itu apakah harus punya kuda juga? Enggak juga ya? Aku punya. Tapi paling enggak kan. Jadi dari stable kudanya. Paling enggak untuk mengenal si kudanya kan memang harus akrab kan? Banget, karena kita kan nggak bisa milih harus selalu sama kuda itu. Jadi kita kan kuda itu kan beda-beda. Maksudnya beda-beda, apalagi kalau kita punya sendiri nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa banget, ya. Bagus, itu impian aku. Ya, nggak artinya kalau kita nggak punya, kalau saya nggak punya kuda, itu kita nggak bisa milih berarti ya? Nggak bisa. Harus sama si A nih. Jadi misalnya hari ini dapatnya kudanya si ini. Nanti misalnya pas hari pas latihan lagi dapat kudanya ini. Tapi memang harus seperti itu biar supaya sama siapapun, sama karakter kuda manapun kita bisa coba untuk mengendalikan kuda itu. Karena kita nggak boleh dikendalikan sama kuda. Kalau kita dikendalikan sama kuda, kita dibawa lari. Salah gue pernah dibawa lari. Oh ya? Sampai mana? Ya maksudnya di seputar stable terus jatuh gitu. Kudanya bucking, aku jatuh gitu. Tapi pada saat jatuh, kudanya tuh juga stres karena dia nggak tega ngeliat ridernya tuh jatuh karena dia. Jadi dia bisa yang lari kenceng banget gitu karena rasa feel-nya dia. Jadi apa ya gitu deh. Jatuh paling parah itu? Nggak ada, amit-amit lah. Enggak, maksudnya pernah jatuh itu jatuh terparah atau sebelumnya belum pernah? Belum pernah, cuma sekali doang. Baru itu? Dan itu pun juga karena kudanya masih kecil ternyata. Jadi aku sempat di stable salah satu kota lah. Aku iseng pas lagi di satu kota itu, iseng lah main ke stable itu gitu kan. Terus dia kasih kuda warm blood yang yang umurnya tuh belum layak untuk ditunggangi lah intinya gitu ya. Itu dari mana? Peranakan mana itu kuda itu? Aku nggak tahu ya, kalau yang itu kemarin tuh dari Spain apa gimana, aku nggak tahu. Pokoknya ininya si kuda itu kan boleh setelah 5 tahun baru boleh. Setelah umur dia 5 tahun. Tapi kalau umurnya masih di bawah 5 tahun dia masih anak-anak. Jadi masih bandel gitu loh. Kudanya masih kayak yang ngeyel ya, masih dia ngeyel. Jadi aku suruh dia ke kanan dia nggak mau. Aku udah ke kanan dia nggak mau. Dia nggak mau, kayak dia kesel atau dia apa gitu. Ya gua langsung dia lompat, dia bucking belakangnya pantatnya begitu-begitu. Dia berusaha ngelempar aku masih bisa tetap nahan. Tapi pas dia udah ngelemparnya jauh banget, ya udah aku kelempar. Tapi kita kan dikasih tahu pada saat jatuh kita harus apa, kayak harus gini gitu. Tekniknya banyak sih. Jadi persiapan jatuh pun diajarin ya? Iya, persiapan jatuh pun diajarin. Jadi kalau di tempat aku itu lebih banyak akademinya sih. Karena memang dia akademi kan, itu akademi. Itu berarti dari awal berarti ya? Dari awal ya? Dari awal mulai belajar sampai akhirnya siap ikut kejuaraan? Ikut pertandingan. Iya, ikut pertandingan. Aduh, keren banget nih ceritanya. Nah, selain sebenarnya bagus loh ini ceritanya berkuda, atlet berkuda yang kemudian jadi penyanyi, namanya Mariska Juwita. Belum jadi atlet, belum jadi atlet. Itu kayaknya udah harapannya. Ya, itu kayaknya kan udah persiapan tuh udah dibilang udah serius kan, palingnya udah serius kan. Setelah single Lalu Menghilang, ada rencana apa, Mariska? Tadi yang single pertama yang dirahasiain itu akan diluncurkan, atau barangkali kepikiran ada rencana untuk duet sama penyanyi idolanya barangkali, atau ada rencana baik apa? Rencana ke depan aku mungkin lebih ke single kedua dulu sih. Karena kan rencananya deadline-nya tuh Agustus single kedua keluar. Agustus. Maaf ya. Agustus kemarin. Itu loh. Agustus yang ini yang pertama. Oktober. Bulan depan berarti ya? Iya, bulan depan. Akhir Oktober insya Allah single itu kedua. mau single kedua gitu. Jadi kalau untuk collabs ya kalau dapat kesempatan ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya memang belum, ya aku
yang penting ini jalan dulu aja nih single-single yang mau kita keluarin. Insya Allah per 2-3 bulan akan keluar single baru sampai jadi satu EP. Oke, mini album ya paling enggak ya? Mini album paling enggak itu. Kalau lagu ciptaan sendiri, adakah itu sedianya untuk persiapan mini album itu? Mariska udah siapin sampai sejauh itu kah? Atau baru 3 lagu mau ke-4 sih. Atau ada tawaran dari musisi lain misalnya kayak siapa tahu sih Jawa punya lagu terus lu nyanyiin, atau ada pencipta lagu yang lain pengen Mariska yang nyanyiin? Oh ada, tapi aku nggak. Aku kan maunya aku jadi pencipta lagu. Pencipta lagu, nyiptain lagu, nyanyi sendiri ya? Iya. Kalau misalnya nggak kayak gitu ngapain? Dari kemarin-kemarin aja. Jadi masih kan kemarin nih kaki jadi kepala jadi kaki. Karena menciptakan sendiri, ngurusin sendiri, nyanyi sendiri. Terus tiba-tiba pertanyaannya, enggak, paling enggak bawain lagu orang enggak? Iya. Enggak. Sama sekali nggak mau ya? Bawain lagu orang maksudnya? Iya, maksudnya ada misalnya tiba-tiba Melly Guslo misalnya, Mariska nih ada lagu nih, mau nggak nyanyiin? Atau Richard Ruslan nih ada lagu nih, mau nggak dinyanyiin? Atau tetap gue mau nyanyiin lagu ciptaan sendiri dulu gitu? Aku mau asal aku ada terlibat di dalam penciptaan. Jadi tetap ada peran sertanya di situ ya? Iya. Syukur-syukur lagu sendiri ya? Syukur-syukur lagu sendiri. Okay. Tapi memang aku ngefans banget juga sama Melly Guslo. Melly memang keren. Siapa tahu rezekinya kan? Keren banget ya lagu-lagunya. Cuma karena memang lagunya aku kan agak berbeda ya. Aku kan bukan ballad kan, lebih ke pop, terus ada groove-nya. Jadi mungkin nuansanya di sini nanti akan banyak bassline, terus mungkin akan lebih kayak terdengar pas denger bassnya, atau ini lagu kok udah bassnya main sih gitu. Aku pengennya tuh ada satu karakter dari musik aku gitu loh, bahwa ini pas denger ini kayaknya lagunya Mariska gitu. Pengennya sih gitu. Oke, mudah-mudahan rencananya terwujud Mariska. Amin. Mini albumnya juga. Syukur-syukur tahun depan Mariska tiba-tiba udah punya mini album. Amin ya Allah. Semoga juga hobinya berkuda tetap jalan setelah nanti diizinkan boleh berkuda lagi. Kita tunggu single berikutnya. Terima kasih Mariska. Sama-sama. Sudah mampir ke Warta Kota. Thank you so Sehat much. terus. Setelah ini Mariska akan menyanyikan lagu Lalu Menghilang ditemani sama musisi Joshua. Musisi tanah air. Musisi tanah air ya. Produser juga ya Mariska. Produser juga. Produser, pencipta lagu juga. Pokoknya dia pemain luar biasa deh. Nah, luar biasa. Terima kasih Sobat Deka, terima kasih Mariska sudah main ke Palmerah. Aku juga thank you. Ketemu lagi di podcast Sinari berikutnya. Tetap sehat. Bye bye. Jangan lupa subscribe ya.